Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah dalam Islam. Dan selanjutnya definisi dakwah secara bahasa dan secara istilah. Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni da'a yad'u dakwatan, yang berarti memanggil, mengajak, atau menyerukan. Sedangkan secara istilah terminologi, dakwah adalah upaya mengajak manusia dalam hal kebaikan, khususnya untuk beriman kepada Allah, menaati ajaran Islam, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun tujuan dakwah dalam Islam, yang pertama itu mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya, menyampaikan ajaran Islam. Menyampaikan ajaran Islam ini dengan cara melantunkan dengan cara Al-Quran, Sunnah, agar manusia mengetahui jalan hidup yang sesungguhnya dan jalan hidup yang benar melalui Al-Quran dan Sunnah ini. Selanjutnya, membimbing manusia menuju akhlak yang mulia dengan cara dakwah bertujuan memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang selanjutnya, menyelamatkan manusia dari kesesatan, menghindari manusia dari kemaksiatan, dari kebodohan agama yang tidak pada paham agama diajarkan, lalu dia belajar situ bisa menjadi paham agama dan jalan yang menyesatkan. Selanjutnya, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia dan berbuat baik serta mencegah kemungkaran dalam berbentuk suatu hal apapun, seperti hal-hal yang buruk, tidak boleh mencontoh perbuatan syirik, membenci orang, dan lain-lain. Yang ketujuh, membina pribadi muslim menjadi lebih baik. Contohnya itu perubahan positif pada diri kita sendiri lah, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan iman, dan memperkuat moral ataupun karakter pada diri kita. Yang selanjutnya, rukun dan syarat dakwah. Yang pertama itu rukun dakwah. Rukun dakwah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu harus ada dai-nya,
orang yang berdakwah, seorang atau kelompok yang menyampaikan ajaran Islam tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara kita berzakat, berhaji, dan lain-lainnya. Yang kedua itu madu, objek dakwah, yaitu untuk menyampaikan kepada orang, masyarakat yang menjadi sasaran kita dakwah. Yang selanjutnya madah, yaitu materi dakwah yang kita sampaikan. Isi dakwah yaitu mengenai tentang ajaran Islam, akidah, syariat, ataupun akhlak serta kebaikan. Yang keempat wasilah ataupun thariqah, metode dakwah. Cara atau metode yang digunakan seperti ceramah, tulisan, media sosial. Nah, tidak hanya dengan ceramah, media sosial juga bisa. Dengan Instagram kita menyebarkan video-video tentang ajaran Islam, dan contoh teladan yang lain. Yang selanjutnya itu bi'ah, lingkungan atau situasi kita berdakwah, kondisi sosial budaya tempat dakwah yang berlangsung. Selanjutnya itu syarat sah dakwah. Syarat sah dakwah ini ada beberapa bagian. Yang pertama, dai itu harus mempunyai ilmu. Nah, dalam konteks apa ini? Dakwah ini harus memiliki pengetahuan yang luas, yang paham tentang agama. Tidak boleh berdakwah dengan kebodohan. Yang kedua itu materi sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, isi dakwah juga wajib benar melalui Al-Quran ataupun Sunnah. Tidak boleh menyimpang dan tidak boleh menambah-nambah. Yang selanjutnya itu niat karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ikhlas kita menyampaikan niat kita itu karena Allah, bukan karena orang lain. Dakwah dilakukan untuk mencari ridho Allah, bukan popularitas ataupun kepentingan pribadi atau diri sendiri. Selanjutnya itu hikmah dan cara yang baik. Adapun caranya itu dengan hikmah, dengan cara nasihat yang baik, dialog dengan sopan santun, cara berbahasa, cara berbicara kita terhadap orang lain. Dan selanjutnya adanya kemampuan. Dai itu harus boleh mampu, memiliki kemampuan berbicara, berakhlak yang baik, dan menjadi contoh yang baik bagi para pendengar ataupun masyarakat. Yang selanjutnya itu mengetahui kondisi madhub. Nah, apa yang dimaksud madhub ini? Tahu karakter budaya dan tingkat pengetahuan orang yang didakwahi agar penyampaian tepat dengan sasaran. Yang selanjutnya ciri-ciri dakwah. Nah, ciri-ciri dakwah ini ada beberapa bagiannya. Yang pertama itu dakwah bil lisan, dakwah dengan lisan ataupun ucapan. Contohnya itu seperti kita khutbah sholat Jumat, memberikan nasihat kepada teman kita aja. Kalau kita nasihati yang baik-baik, itu juga disebut dengan dakwah. Selanjutnya diskusi ataupun berdialog. Nah, itu masuk juga dengan dakwah, asalkan materinya sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyimpang. Yang selanjutnya itu dakwah bil qalam, dakwah melalui tulisan.
dalam bentuk apa? Seperti buku ataupun artikel, tulisan di media sosial, puisi ataupun sastra bernilai dakwah, ataupun konten-konten dakwah seperti di TikTok, Instagram, Facebook. Kita menyebarkan itu tentang ajaran Islam. Selanjutnya dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan atau tindakan yang nyata. Nah, ciri utamanya itu apa? Dakwah yang ditunjukkan dengan tindakan kita, tindakan yang nyata, bukan hanya dengan ucapan ataupun dengan tulisan. Adapun ciri lain dari dakwah ammah. Dakwah ammah ini ialah berdakwah yang ditunjukkan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan profesinya ataupun tingkat pengetahuannya. Ciri-cirinya itu seperti disampaikan melalui ceramah umum, khutbah, seperti pengajian subuh di media sosial ataupun televisi. Yang selanjutnya itu dakwah khusus. Dakwah khusus ini yaitu dakwah yang ditunjukkan untuk kelompok tertentu dengan kebutuhan tertentu, seperti dakwah kepada para remaja, kajian khusus untuk pemuda. Selanjutnya dakwah kepada guru, mahasiswa ataupun profesi tertentu. Yang selanjutnya itu majlis taklim, ngajar ibu-ibu. Yang selanjutnya itu pembinaan khusus untuk mualaf. Nah, hanya itu saja video singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.